Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Muhammad Miftah Farid. Nah, pada kesempatan hari ini alangkah baiknya kita absen terlebih dahulu untuk memulai suatu pertemuan. Pertama, Uliane. Hadir. Alhamdulillah hadir. Hadi mana Hadi? Izin, Pak. Izin. Kalau Hamdan Sakit. sakit. Astagfirullahaladzim. Jadi hari ini Uliane saja yang ada ya. Alhamdulillah. Ya, sebelum Bapak memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, akan Bapak bisa pimpin sendiri. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni faman kamila wal hikna bis salihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya, apakah saudara Uliani ingat tentang materi minggu lalu? Lupa, Pak. Lupa ya, Bapak ulangi sedikit. Materi minggu lalu adalah tentang membiasakan husnuzon. Nah, husnuzon ini terbagi menjadi dua, yaitu husnuzon kepada Allah dan husnuzon kepada makhluk. Adapun materi kita pada hari ini tentang tazkiyah. Nah, sebelum itu Bapak artikan dulu apa itu tazkiyah. Tazkiyah adalah bentuk masdar dari azza yu'azzi, yang artinya menyabarkan, menghibur ataupun menawarkan. Nah, menawarkan apa? Atau menyabarkan apa atau menghibur apa? Yaitu menghibur tentang kesedihan orang yang sedang ditinggalkan dari keluarganya. Ya, contoh lainnya seperti ya orang meninggal lah. Kita menghiburnya. Nah, itu atau arti lain, tazkiyah adalah mendatangi keluarga orang yang meninggal dengan maksud menyabarkan dengan ungkapan yang dapat menenangkan. Menenangkan apa? Menenangkan perasaan dan menghilangkan kesedihan. Nah, tazkiyah dapat dilakukan sebelum dan sesudah jenazah dikubur dalam waktu hingga selama 3 hari. Nah, namun demikian, taksiyah diutamakan sebelum jenazah dikubur. Jadi, alangkah baiknya menyabarkan atau bertaksiyah itu kita kepada orang yang sedang dalam musibah tersebut. Sebelum orang yang meninggal itu dikubur, kita alangkah baiknya bertaksiyah terlebih dahulu. Nah, tapi ada juga yang memperbolehkan apabila sudah dikubur kita bertaksiyah, tapi dalam kurun waktu 3 hari. Nah, adapun tujuan takziah yaitu adalah menghibur keluarga yang ditinggal agar tidak meratapi kematian dan musibah yang diterimanya. Nah, apabila jika tidak dihibur, maka keluarga almarhum bisa menangis dan susah. Keadaan demikian menurut satu riwayat akan memberikan pengaruh yang tidak baik terhadap almarhum atau almarhumah. Nah, adapun adab takziah yang pertama, menghibur yang kena musibah. Menghibur di sini artinya memberikan suatu hal yang membuat hati orang itu senang agar tidak teringat tentang orang yang sudah meninggal tersebut. Yang kedua, bersikap sopan. Nah, bersikap sopan di sini adalah tentang pembicaraan kita. Kita membicarakan suatu hal yang konteksnya itu sopan, jangan tidak sopan. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau kita membicarakan hal yang tidak sopan, maka itu akan menambah suatu kemaslahatan atau suatu kesedihan lah di hati orang yang ditinggalkannya. Ditinggalkan siapa? Ditinggalkan orang yang meninggal tersebut. Nah, yang keduanya yang tentang bersikap sopan tadi terbagi menjadi dua. Yang pertama, berbicara yang mengeluarkan kata yang tidak sopan. Yang kedua, jangan bersenda gurau. Nah, artinya apa? Kita jangan baramian, bahasa Banjarnya itu jangan baramian ketika ada orang yang meninggal. Selanjutnya, mengikuti penyelenggaraan jenazah mulai dari mensolati sampai mengantarkan mayit. Nah, itu adabnya. Yang ketiga. Yang keempat, tidak memandang itu keluarga atau bukan, kita tetap bertazkiyah. Artinya apa? Walaupun itu bukan keluarga kita, walaupun itu bukan kerabat kita, walaupun itu bukan tetangga kita, kita tetap bertakziah kepada orang yang sedang dalam musibah tersebut. Dalam musibah apa? Dalam musibah meninggal dunia. Nah, artinya apa? Dalam Islam kita tidak boleh memandang satu sama lain itu berbeda. Artinya kita menyamakan orang yang kena musibah tersebut, orangnya ya seperti itulah. Ya, cuma sedih ya seperti itu. Jadi kita
harus bertakziah kepadanya. Ya, untuk selanjutnya nilai positif dari orang yang bertazkiyah. Yang pertama, akan membuat introspeksi diri akan semua kelakuannya dan timbulnya keyakinan akan datangnya kematian. Maksudnya apa? Kita bertakziah kepada orang yang sudah meninggal itu menimbulkan rasa introspeksi diri. Nah, introspeksi diri itu apa? Kita tuh memikirkan diri kita, bagaimana kalau kita akhirnya seperti ini. Nah, maka dari situ kita akan otomatis bertaubat. Jadi kita ingat tentang kematian. Yang kedua, meringankan beban musibah yang diderita tuan rumah. Meringankan itu maksudnya apa? Kita kan menghibur. Jadi tuan rumah itu merasa ia terhibur. Jadi merasa ringan lah, walaupun cuma sedikit seperti itu. Tapi ada juga sih yang tuan rumahnya sangat bahagia ketika ya didatangi atau dihibur. Tapi kebahagiaan itu kan hanya menutupi dari kesedihannya. Yang ketiga, memotivasi kita supaya ridho akan ketentuan atau qadar Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan diri kepada. Maksudnya apa? Agar kita tuh menerima atau ikhlas menerima ketentuan atau kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tuh berserah diri saja kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang sudah terjadi dengan hal tersebut. Yang keempat, mendoakan agar musibah tersebut diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, contohnya seperti apa? Seperti ya suatu hal yang mungkin ketika musibah itu belum terjadi, contohnya ada anak dan orang tua. Nah, si orang tua ini menyuruh anaknya untuk sholat. Nah, di sana si anak merasa tidak ingin sholat. Kenapa? Karena mau bersenang-senang saja. Tapi ketika orang tua tersebut meninggal, maka anak itu timbul taubat. Nah, cara bahasa kita taubat langsungnya. Nah, kenapa seperti itu? Karena disitulah titik Allah mengganti dengan hal yang lebih baik. Artinya apa? Menyadarkan anak tersebut supaya taubat. Yang kelima, mendoakan mayit dengan kebaikan. Apa doanya? Kalau orang tersebut laki-laki, doanya Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sedangkan perempuan, Allahumma firlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Nah, di situ. Ya, kepada saudara Uliani, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Pak. Ya, apakah itu? Selain adab yang Bapak sebutkan tadi, apakah ada adab selain itu? Ya, akan Bapak jawab, ada. Nah, apa saja itu? Ya, ada yang pertama, ikhlas. Nah, ikhlas. Jadi kita dalam bertakziah, kita harus ikhlas melakukannya. Kenapa seperti itu? Kalau kita terpaksa, maka bedalah hasilnya yang kita lakukan dengan hasil yang ikhlas. Yang kedua, nah di sini dua saja, bertingkah laku baik. Nah, artinya apa? Jangan melakukan hal yang tidak baik lah di sana. Ya seperti yang Bapak sebutkan tadi ya, sopan antara lainnya. Tapi di sana bertingkah laku baik lainnya tuh seperti ya kita membantu mereka atau memberikan mereka makanan. Memberikan makanan di sini maksudnya ya mereka kan dalam keadaan susah. Jadi kita memberikan mereka makanan agar siapa? Agar siapa yang memakannya? Agar orang-orang yang bertamu juga atau orang yang mengurus jenazah tersebut. Seperti ya sebelum pemakaman. Nah, atau sesudah pemakaman kan biasanya ada orang makan-makan. Makan-makan apa? Dalam membantu hal ya seperti menguburkan jenazah tersebut lah. Jadi tuan rumah itu biasanya menyediakan makanan. Nah, di situ kita bisa menyumbangkan makanan yang diberikan kepada tuan rumah agar tuan rumah bisa memberikan kepada orang yang mengerjakan atau ya seperti membantu mereka lah dalam mengurus jenazah tersebut. Nah, seperti itu. Nah, sebelum itu Bapak membagi kalian menjadi ya dua kelompok. Nah, ada pembagi satu. Jadi dua kelompok. Nah, dua kelompok itu terserah kalian siapa yang mau berdua, siapa yang mau sendiri-sendiri. Nah, itu tugasnya di rumah. Jadi nanti kalau sudah serahkan kepada Bapak, tugasnya itu tentang adab takziah. Nah, mencari pengertian lain lah tentang adab takziah tersebut. Jadi selain itu tugas ada lagi satu, yaitu menyimpulkan apa yang Bapak sampaikan pada hari ini. Nah, apakah bisa dipahami oleh nih? Bisa, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Angka baiknya kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Bapak kalau ada salah kata mohon maaf. Bapak undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.